Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini beredar sebuah video di dalamnya berisi tentang pernyataan daripada Dr. Sugeng yang menyebutkan terjadi suatu intimidasi terhadap Win Wali Songo untuk menggagalkan diskusi yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 September. Saya menilai dari apa yang dikatakan oleh Dr. Sugeng ini merupakan bentuk politik untuk menghindari diskusi yang akan diselenggarakan antara kedua belah pihak, yaitu antara kubu Ki Haji Imaduddin dengan kubu RA Robitoh Alawiyah. Kenapa kok saya berasumsi seperti itu? Karena yang pertama, di sini dari pihak RA sudah mengundang kelompok Ki Imaduddin untuk mendatangi acara diskusi yang akan diselenggarakan oleh RA pada tanggal 7 sampai tanggal 8 September. Karena RA sudah membuat acara dan akan diselenggarakan dan akan disiarkan secara live, maka mereka-mereka itu kalang kabut. Akhirnya cari cara bagaimana RA ini supaya tidak terjadi perdebatan dengan mereka. Akhirnya mereka buat narasi dan buat acara tandingan yang mereka anggap ini merupakan salah satu cara yang paling mutakhir untuk membuat RA tersebut tidak akan menghadirinya. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, RA dari Robitoh Alawiyah berlapang dada dan bersikap dewasa, bersikap bijak, serta siap untuk menghadiri acara tersebut. Karena dari RA siap untuk menghadiri acara tersebut, akhirnya mereka kalang kabut lagi, mencari alasan supaya acara ini tidak terjadi. Kan kalau seandainya memang ada intimidasi, di sini negara hukum, Mas. Kita laporkan saja kepada pihak yang berwenang untuk memproses secara hukum bahwasanya ada dari pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan intimidasi terhadap UIN Wali Songo. UIN Wali Songo itu merupakan universitas yang besar. Tidak mungkinlah didikte oleh oleh RA seperti itu. Wong di saat salah satu dari utusan pengantar undangan dari UIN Wali Songo disambut dengan ramah, disambut dengan penuh suasana kekeluargaan, disambut dengan penuh penghormatan. Ini merupakan alasan saja dari Dr. Sugeng. Seharusnya Dr. Sugeng ini ketika mau menyatakan suatu pernyataan, dipikir dulu. Sehingga sampean ketika debat dengan Gus Rumil, sampean cuma bantahnya itu ngeles saja. Sama dengan junjungan sampean Ki Imaduddin ngeles. Ketika ditanyakan tentang data yang berbeda daripada hasil DNA tersebut oleh penelitian-penelitian ilmuwan di Amerika dan di belahan negara lainnya, Dr. Sugeng apa jawabnya? Kata Dr. Sugeng, ya kita hitung sendiri. Kita punya metodologi sendiri untuk menghitung. Ini berarti kan sudah menunjukkan bahwasanya validitas daripada DNA itu sendiri ini masih rancu, kan seperti itu. Ini kalau memang berani Dr. Sugeng untuk mempertahankan daripada hujah-hujahnya dalam hal DNA ini, seharusnya berani hadir, gentleman lah. Saya kira ini dari kubu Ki Haji Imaduddin, mulai dari akar rumput sampai ujung rumputnya, ini semuanya rata-rata tidak berani lah kalau face to face, kalau bertatapan langsung dengan para pendukung Sa'ada Ba'alawi. Apalagi ini yang mengkonfirmasi untuk diskusi ini adalah dari pihak RA itu sendiri. Ayolah kita jangan membuat kegaduhan di antara umat. Kita harus dewasa untuk cepat menyelesaikan polemik nasab ini. Banyak permasalahan-permasalahan yang perlu kita pikirkan dan hal-hal yang lebih penting untuk kita bahas daripada hanya membahas hal nasab ini.
Hanya saja kalau ini selalu digaung-gaungkan dan selalu dipromosikan, sehingga orang awam menganggap apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad dan kawan-kawannya itu ini merupakan kebenaran. Padahal setelah saya menelusuri daripada pernyataan-pernyataan mereka, baik dari Kiai Ahmad sendiri ataupun dari punggawa-punggawa Kiai Ahmad, itu rata-rata hanya bentuknya kalau ndak dusta, ya asumsi tanpa dasar, dan kalau ndak itu memutarbalikkan fakta. Kebanyakan seperti itu. Jadi saya kira di sini untuk polemik nasab pada saat ini sudah usai dan sudah finish dan dimenangkan oleh pihak RA Rabithah Alawiyah dengan beberapa alasan. Yang pertama, Kiai Jamaluddin sudah kalah sebelum berperang dan malah mencari alasan yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima secara ilmiah alasannya tersebut. Untuk kita sebagai orang awam yang tidak paham terhadap ilmu nasab, maka kita lebih baik untuk manut terhadap salah satu fatwa daripada Syekh Abdurrahman Ali Qaraja Ar-Rifai Al-Husaini, Sayyid beliau. Ketika ditanyakan soal, indana fi Sri Lanka kathirun minas salatu wal ashraf yantasibun ila alil bait an-nabawi asy-syarif ajdadun qadimu min biladil Yaman Hadramaut wal Hudaydah wal Marawah wa walid ma hawalaiha wa Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah wa Jiddah wa Baghdad wa sairil bilad masikuna bi usulihim salbiyat Ahlil Bait wa ba'dun lahum tarikhul hijrah li ajdadihim wa abaihim wa ugulihim lakin yu'rafu annahum min baiti fulan al-muhajir min baladi kadha yatadawaluna bil akhbari was sima' wash syuhra wal istifadah lakin akhbaruhum lam tusajjal fi kutub wa jaridah fil bilad allati hajaru wa qadimu فكيف تثبت أنسابهم عند النساب ولديهم وثائق البيوت والمنازل والدواوين مسجلة بأسمائهم عند الوثائق الحكومية ولدى بعضهم أنسابهم ومزار أجدادهم ومقاماتهم مشهورة ولهم ذرية مشتهرين مستفاضين وكيف نثبت أنسابهم فتتفضلوا بعطائكم وعلومكم وفيضكم وجزاكم الله خير الجزاء. Jadi di sini Syahid Abdurrahman ditanyakan tentang suatu kelompok orang yang mengaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datangnya dari negara Yaman, Hadramaut, dan negara-negara belahan lainnya ke Sri Lanka. Dan mereka mengaku bahwasanya memiliki kakek yang fulan yang ditengarai katanya hijrah dari suatu daerah ke Hadramaut. Namun hijrahnya kakeknya tersebut itu hanya diperoleh daripada kabar-kabar dan hasil mendengar informasi dan syuhra dan istifadah. Sedangkan kabar tersebut lam tusajjal fi kutub wa jaridah, tidak pernah terbukukan dalam kitab-kitab yang memuat hijrahnya tersebut. Bagaimana ini ahli nasab bisa mengitsbat nasab yang semacam ini? Beliau menjawab, haula idza kanu 'alal wasfi alladhi wasaftahu fama ma'ahum yakfihim fi itsbati nasabihim. Mereka kalau sesuai dengan kriteria yang sampean sebutkan tadi dalam pertanyaan tersebut, maka ini sudah cukup untuk mereka dalam menetapkan nasabnya. Ini tanpa ada tulisan dari kitab-kitab, baik kitab nasab ataupun kitab yang lain. Dengan dua syarat. Yang pertama, in kanu hajaru ila baladin muslim fihi qada' syar'i wa ulama wa fuqaha wa nasabah fal aslu inna hiyazatahum lin nasabi wastifadatahu hunaka takfi idza marra 'alaiha zamanun tawilun. Di sini ketika hijrahnya tersebut, syarat yang pertama ketika hijrahnya tersebut ke negara atau ke daerah yang di dalamnya terdapat ulama, terhadap qada' syar'i, terdapat nasabah dan lain sebagainya. Sedangkan di sana tidak ada pertentangan ulama. Tidak ada ulama yang menentang, membatalkan terhadap nasab tersebut. Maka ini sudah cukup untuk dijadikan alasan untuk mengitsbat atau menetapkan nasab sekelompok orang tersebut. Jadi di sini saya kira jawaban daripada Syekh Abdurrahman Ali Qaraja Ar-Rifai Al-Husaini ini sudah cukup sore. Dan ini kasusnya lebih malah daripada nasab Sadaba Alawi. Ketika dinyatakan di sini lam tusajjal fi kutub wa jaridah fil bilad allati hajaru wa qadimu. Fa kaifa tathbutu ansabuhum indan nasabah? Bagaimana nasabnya bisa thubut menurut nasabah ini sedangkan tidak ada kutub yang mentasjil daripada nasab mereka dan prosesi hijrah jad mereka dari suatu daerah ke Hadramaut tersebut.
Jadi itulah, dari nasab itu kita membutuhkan iman untuk menerima, sehingga syu'ra wal istifadah itu dari ulama nasab, ulama tarikh, ulama fiqih, dan ulama-ulama yang lain menyatakan syu'ra wal istifadah itu sifatnya sam'iyah, yang tidak perlu pembuktiannya harus ada tertulis dalam kitab seperti itu. Kalau ada, ya monggo ditampilkan datanya kalau ada. Bahwasanya ulama menyaratkan syu'ra wal istifadah itu harus dibuktikan dengan adanya kitab atau yang lainnya. Mungkin seperti itu saja dulu. Jadi salam akal sehat. Kita semuanya yang masih ada di golongan yang benar daripada golongan habaib ini, pertahankan keyakinan kita. Dan bagi saudara-saudaraku yang masih ada di jalan yang bengkok, yaitu jalannya Kiai Imaduddin, segeralah sadar sebelum terlambat dan sebelum kebenaran itu tampak jelas bagaikan mentari di siang hari. Sebelum sampean merasa menyesal dan sebelum sampean semua merasa malu. Karena saya tengarai ini, Kiai Imaduddin ini tidak berani mengaku atas kesalahannya karena beliau sudah terlanjur sesumbar, terlanjur mengatakan hakul yakin. Sehingga beliau untuk menjilat ludah yang sudah keluar dari mulutnya mungkin merasa berat untuk melakukan hal tersebut. Hingga lebih baik mencari alasan-alasan dan membuat kebohongan-kebohongan di atas kebohongan yang lain untuk menutupi satu kedustaan itu sendiri. Seperti itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.